Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius. Semoga kita dan kalian semua masih tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Bersekutu dengan Siluman Buaya Putih. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai ceritanya. Kisah misteri ini diangkat dari sebuah kejadian nyata yang berlangsung di daerah pinggiran Sukabumi. Cerita tentang seorang wanita kemaruk harta yang bersekutu dengan siluman buaya putih. Hanya karena faktor kecewa, usaha toko pakaiannya tidak maju dan tidak berkembang. Sebut saja namanya Rahayu. Rahayu nekat ingin melakukan pesugihan. Dia berniat melakukan pesugihan agar usahanya kembali maju dan ingin cepat-cepat menjadi kaya. Sebelum itu Rahayu mencari dukun yang bisa membantunya, dan setelah bertanya ke beberapa dukun aliran sesat, Rahayu akhirnya menjatuhkan pilihan dengan memuja Raja Siluman Buaya Putih. Berjalanlah menyusuri aliran sungai ini. Ketika kau temukan sebuah pohon beringin besar, maka berhentilah di sana. Lakukanlah semua petunjuk yang telah aku berikan padamu, kata sang dukun memberi petunjuk kepada Rahayu. Pada hari yang telah ditentukan, wanita yang penuh dengan ambisi duniawi ini akhirnya berjalan menyusuri bantaran sungai Ciliwung di wilayah Bogor. Dia ingin secepatnya menemukan tempat yang tepat di mana Raja Siluman Buaya Putih itu berada, dengan ciri seperti yang dijelaskan oleh dukun yang memberikannya petunjuk. Dan telah dia berikan mahar dengan jumlah uang yang sangat besar. Karena itu Rahayu sangat bertekad untuk tidak akan gagal melakukan ritual. Setelah seharian mencari, akhirnya Rahayu menemukan juga. Tempat itu begitu sepi dan berada di pinggiran sungai yang banyak ditumbuhi pohon besar. Jika dipikir, pasti tidak banyak orang yang menjamah wilayah ini. Di sana juga terdapat sebuah pohon beringin yang usianya diperkirakan sudah sangat tua. Rahayu merasa yakin bahwa tempat inilah yang dimaksud oleh si dukun. Setelah malam tiba, Rahayu langsung duduk bersimpuh di bawah pohon beringin tua yang berada di pinggir sungai. Angin semilir yang menerpa rambutnya tidak lagi ia hiraukan. Begitu juga cahaya rembulan yang temaram tidak ia hiraukan juga. Meski sepertinya penuh dengan misteri, dia mencoba berkonsentrasi. Namun, pikirannya kacau balau, sehingga terus mengembara memikirkan usaha yang telah kandas. Ya, usaha toko pakaian peninggalan almarhum suaminya itu kini telah bangkrut. Padahal dulu semasa suaminya masih hidup, usaha ini cukup berkembang. Namun semenjak suaminya meninggal, sedikit demi sedikit usahanya itu mengalami kehancuran. Aku tidak boleh terus larut dalam kesedihanku. Aku ingin bangkit kembali, walau ini jalan sesat yang harus kutempuh, batin Rahayu. Dengan tangan gemetar, wanita yang terbiasa hidup dalam gelimangan harta ini mulai membakar kemenyan di atas pedupaan yang telah dipersiapkannya. Bau tajam kemenyan menebar ke sekeliling, menerobos ribunan pepohonan. Hembusan angin malam seakan membuat bulu kuduk merinding. Namun, Rahayu telah bertekad bulat dengan ambisinya. Karena itu dengan sekuat hati dia berusaha menghilangkan perasaan takutnya. Hatinya telah mantap untuk memanggil Raja Siluman Buaya Putih. Sesuai dengan petunjuk sang dukun, dengan perlahan bajunya dilepas satu persatu, sambil mulutnya terus merapal sebuah mantra. Tidak lama kemudian, Rahayu pun telah telanjang bulat. Sambil terus merapal mantra, tubuhnya yang tampak berkilat diterpa cahaya bulan yang tengah purna, bergerak mengitari pedupaan.
Setelah 7 kali putaran, tanpa peduli pada udara dingin dan rasa takut sedikit pun, dia pun menceburkan dirinya ke sungai. Mulai dari kaki, perut, dada, sampai ujung rambutnya dia tenggelamkan ke dalam air sungai yang tenang itu. Persis seperti yang dikatakan sang dukun kepadanya. Beberapa menit kemudian, keanehan memang terjadi. Tiba-tiba dari kedalaman air sungai, sebuah suara terdengar memanggil-manggil namanya. "Rahayu, aku telah menerima kehadiranmu." Demikian suara itu terdengar. Aneh, setelah suara itu sayup-sayup menghilang dari pendengaran Rahayu, tidak berselang lama, muncullah seorang pria tampan dengan pakaian kebesarannya. Di atas kepalanya terdapat mahkota bertatakan intan berkilauan. Penampilan si pria misterius ini sungguh sangat mempesona. Dia tidak hanya tampan, tapi juga sangat gagah. Jauh berbeda dengan sosok suami Rahayu yang kurus kerempeng akibat hampir sepanjang hidupnya digerogoti penyakit diabetes. "Ada keperluan apa kamu memanggilku?" tanya pria tampan itu dengan suara berwibawa. Agak tergagap Rahayu menjawab, Saya ingin kaya dan usaha toko pakaian saya ingin kembali maju," ujar Rahayu. "Baiklah, saya akan mengabulkan permintaanmu, namun dengan satu syarat. Apakah kau sanggup?" ujar pria tampan itu. "Syarat apa yang harus aku lakukan?" tanya Rahayu. "Setiap malam Jumat, kamu harus bertemu denganku dan mau melayaniku. Karena itu, kau harus menyediakan kamar khusus untukku," pinta lelaki tampan itu. "Baiklah, aku menyanggupi syarat itu," jawab Rahayu. "Ingat, jika kamu ingkar janji, maka harta dan jiwamu menjadi taruhannya. Apa kamu sanggup mentaati permintaanku ini?" ujar lelaki tampan itu. "Saya sanggup mentaatinya," jawab Rahayu. "Baiklah, kalau begitu, kau sekarang ikut aku." Singkat ceritanya, Rahayu dibawa masuk ke alam gaib yang terdapat di dalam aliran sungai Ciliwung. Sepanjang perjalanan menuju istana siluman buaya putih, Rahayu banyak melihat hal-hal yang aneh yang membuat dirinya kagum sekaligus takjub. Dia melihat bangunan yang indah dan megah, disertai para penjaga kerajaan yang gagah. Sesekali pula Rahayu memandangi para penjaga itu. Aneh, mereka sama sekali tidak mempunyai bibir bagian atas. Antara hidung dan bibir bawahnya langsung bertemu. Begitu pula dengan jari tangan dan jari kaki mereka tersambung. Ya, sungguh tidak ubahnya bagaikan jari buaya. Ya, sungguh tak ubahnya bagaikan jari buaya. Setelah sampai di suatu tempat yang indah, Rahayu dipersilahkan duduk di sebuah bangku yang bertatahkan bulu-bulu yang sangat indah. Sesaat lamanya dia termenung mengagumi keindahan tempat itu. Tanpa diketahui dan disadarinya, tiba-tiba di hadapan Rahayu telah berdiri sesosok lelaki dengan pakaian kebesaran seperti layaknya seorang raja. Lelaki itu begitu tampan, tubuhnya atletis, tegap dan gagah. Kulitnya yang kuning langsat menambah penampilannya yang gagah itu, sehingga terlihat semakin menawan. Lelaki gagah itu segera menyalami Rahayu. Meski sedikit gugup, disambutnya uluran tangan itu sambil harap-harap cemas. Aneh sekali, tangan itu begitu dingin, persis tangan mayat. Namun keheranan Rahayu segera sirna saat aroma bunga melati menerpa hidungnya. Bagaikan terangsang oleh wewangian aroma terapi, gairah birahinya mendadak begitu memuncak. Terlebih di saat lelaki tampan itu menebar senyumannya. Ya, gejolak nafsunya yang selama ini terpendam sejak kepergian sang suami meledak-ledak begitu lelaki tampan itu menyentuh bagian terlarang miliknya yang sangat pribadi. Tidak lama kemudian mereka telah terlibat dalam sebuah adegan yang begitu menggairahkan. Tangan lelaki itu kian nakal dan berani memegang benda sensitifnya. Gairah asmara Rahayu yang tidak pernah kesampaian kini ditumpahkan kepada lelaki tersebut. Meski dia sebenarnya tidak pernah tahu jati diri pria itu yang sebenarnya. Dengan mata yang terpejam, dia menikmati permainan binal tersebut. Di tengah pergumulan itu,
tanpa sengaja, tiba-tiba kaki Rahayu terasa menyentuh sesuatu yang aneh. Sesuatu itu terasa sangat kasar, mirip sebuah gergaji yang besar. Rahayu segera membuka matanya dan menatap ke arah benda tersebut. Betapa kagetnya Rahayu. Ternyata benda itu adalah ekor buaya. Yang lebih membuat dia histeris, ternyata dia kini tidak lagi bergumul dengan seorang pria tampan, tapi dengan seekor buaya putih yang sangat besar. Dengan rasa takut, Rahayu mencoba meronta, melepaskan diri dari tindihan makhluk siluman itu. Namun siluman itu berteriak dengan nada marah. "Awas kamu, jangan mengingkari kesepakatan yang telah kita buat. Apa kamu ingin tetap hidup dalam kemiskinan?" ujar siluman itu. Mendengar kata kemiskinan, hati Rahayu kembali menciut. Sungguh dia tidak ingin kembali hidup dalam kemiskinan. Sebab itu semua sungguh sangat meyakinkan. Biarlah tubuhku dinikmati siluman buaya. Yang penting aku bisa kaya raya, batin Rahayu. Sekuat hati dia mencoba untuk tabah. Walau terasa menyakitkan, dia biarkan siluman itu menggauli tubuhnya. Tidak ada kenikmatan yang dirasakannya. Yang dia peroleh hanya kegetiran. Namun hal ini seakan tidak berarti, manakala terbayang di dalam pelupuk matanya limpahan harta yang akan dia peroleh. Usai melayani nafsu siluman buaya putih yang sangat bergairah, Rahayu merasakan sangat lelah yang luar biasa, hingga tanpa terasa dia tertidur dengan pulas. Aneh, begitu terbangun, dia mendapati tubuhnya yang telanjang bulat telah berada di pinggir sungai. Ya, di dekat pohon beringin keramat itu, Rahayu merasakan ketakutan yang teramat sangat. Namun, perasaan ini segera sirna, manakala di sekitar tubuhnya dia ada sebuah intan berlian serta perhiasan mewah lainnya yang nampak berserakan di sampingnya. Betapa senangnya hati Rahayu, dan dia tersenyum penuh kemenangan. "Selamat tinggal kemiskinan," bisik batinnya, dan dia pun segera merapikan dirinya untuk pergi meninggalkan tempat keramat itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rahayu langsung membuka kembali usaha toko pakaiannya. Dan dalam waktu yang tidak begitu lama, usahanya yang nyaris bangkrut kembali berkembang dengan pesat. Apa yang dikerjakannya selalu lancar, kekayaannya pun bertambah dan berlimpah ruah. Kurang dari setahun toko tempat usahanya diperluas, rumahnya pun diperbaiki dan ditingkat. Perabotan rumah tangganya seluruhnya diganti dengan yang mahal-mahal. Belum lagi mobil sedan yang kini telah terparkir di garasinya. Namun, di balik itu semuanya, sifat dan tabiatnya mulai berubah. Dulu dia dikenal ramah dan murah senyum dengan para tetangga. Namun kini setelah dia kaya raya, tidak ada lagi senyuman di bibirnya. Dia pun mulai pelit terhadap orang yang meminta sumbangan kepadanya. Walau kekayaan telah diraihnya dan usaha toko pakaiannya telah berkembang dengan pesat, namun di dalam hatinya yang sangat dalam mulai muncul resah dan gelisah. Karena itu wajahnya yang cantik sering terlihat kusut. Bahkan wajah itu kian kusam tidak beraura. Karena setiap malam Jumat dia harus melayani nafsu buas siluman buaya putih. Ya, bila malam keramat itu tiba, maka sejak malam hari hingga menjelang subuh, dia harus rela. Tubuhnya dinikmati oleh siluman buaya putih yang memberikan kekayaan terhadapnya. Terkadang dia menangis dan menahan rasa jijik jika tengah bergumul dengan siluman itu. Tidak hanya wujudnya yang menjijikan, tapi nafsu seks makhluk itu juga sama menjijikannya. Dia begitu puas, hingga dalam sekali pertemuan bisa meminta dilayani beberapa kali. Tidak hanya itu yang membuat Rahayu kian sirna gairah hidupnya. Yang lebih membuatnya tertekan ialah dia tidak boleh menikah dengan pria lain. Kalau syarat itu dilanggar, maka nyawalah yang jadi taruhannya. Sampai 1 tahun lebih, Rahayu melakukan ritual itu. Kekayaannya pun kian bertambah. Namun, tidak ada kilatan kebahagiaan di diri Rahayu. Yang namanya penyesalan memang selalu terjadi di belakang hari. Begitu pula dengan Rahayu. Dia merasa menyesal sebab telah bersekutu dengan siluman buaya putih. Dia baru menyadari
kalau ternyata kekayaan yang dimilikinya tetap tidak membuatnya bahagia, malah membuatnya tambah menderita. Kini terbesit di dalam hatinya untuk lari dari perjanjian gaib dengan siluman itu. Pada suatu malam, dia berkemas seadanya. Tujuannya adalah ingin pulang ke kampung halamannya di daerah Sukabumi. Namun belum lagi dia sempat membuka pintu, siluman buaya putih itu telah muncul di hadapannya. Wajah makhluk itu kelihatan sangat marah, seakan hendak menelan bulat-bulat tubuh Rahayu. "Rahayu, mau kemana kau? Kau hendak ingkar janji kepadaku, hah?" bentaknya. "Siluman buaya putih, aku ingin bertobat dan lepas dari cengkeraman buasmu. Biarkan aku pergi tanpa sepeser pun harta pemberianmu," rengek Rahayu. "Tidak bisa, enak saja kau meninggalkanku setelah kau menikmati harta pemberianku. Kau harus tetap bersamaku dan menemaniku di neraka nanti," ujar siluman buaya putih. Merasa tidak mampu melepaskan diri dari cengkeraman iblis itu, Rahayu berusaha berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta pertolongan. Siluman buaya putih kian murka. Dengan kekuatan gaibnya, dia membakar rumah megah milik Rahayu beserta isinya. Sementara itu para tetangga yang mendengar teriakan Rahayu berusaha memadamkan kobaran api, dan sebagian lagi mencari keberadaan Rahayu. Beberapa jam kemudian kebakaran dapat diatasi dan Rahayu dapat ditemukan warga dalam keadaan selamat. Namun walau Rahayu telah ditolong warga, dia tetap saja berteriak ketakutan. Wajahnya memendam rasa takut dan kengerian luar biasa. Warga yang merasa kasihan membawanya ke rumah sakit, namun tetap saja tidak ada perubahan. Dia selalu kalap seperti orang gila. Rahayu sering berteriak sendiri seperti orang gila. Dan memang, kini dia telah gila. Di tengah jalan, di tengah kerumunan orang banyak, maupun di tengah pasar, dia selalu berteriak ketakutan. Namun terkadang kala dia menangis sesenggukan. Ya, dia gila akibat perjanjiannya dengan siluman buaya putih. Tapi para warga belum ada yang mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya, salah satu tetangganya yang mengenal baik keluarga Rahayu diantar pulang ke kampungnya yang berada di Sukabumi. Betapa terkejutnya orang tuanya Rahayu melihat anak perempuannya pulang dengan kondisi yang mengkhawatirkan. Wajah yang dulunya cantik sekarang memancarkan aura ketakutan yang mendalam. Rahayu selalu teriak ketakutan. Di setiap malamnya ia menangis sesenggukan. Orang tuanya pun sempat menanyakan kenapa anakku menjadi seperti ini. "Maaf Pak, Bu, saya sendiri pun kurang tahu. Makanya Rahayu saya bawa ke sini. Rumah yang dimiliki pun sudah hangus terbakar oleh api." "Innalillahi, apa yang sebenarnya terjadi denganmu, Nak?" ujar ibunya Rahayu dengan isak tangisnya. Warga yang mengantar Rahayu pun segera pamit undur diri. Sudah 1 bulan lamanya, Rahayu tinggal di rumah orang tuanya, tanpa ada perubahan sama sekali. Tubuh Rahayu yang kian kurus, serta kejiwaannya yang kian menjadi-jadi. Rahayu sempat dibawa ke rumah sakit jiwa, namun pihak rumah sakit mengatakan jika tidak mampu merawat Rahayu. Walaupun kejiwaannya terganggu, tetangga Rahayu seperti tenaga Rahayu seperti tenaga 5 orang dewasa. Ia selalu memberontak jika akan diperiksa. Sudah dibawa ke berbagai dokter untuk dilakukan terapi dan semacamnya. Namun kondisi Rahayu justru kian memburuk. "Bagaimana lagi ya Pak? Ibu tidak tega melihat kondisi Rahayu yang seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Rahayu menjadi gila seperti ini?" isak ibunya. "Bapak pun tidak tahu, Bu. Coba besok kita ke rumah Pak Ustadz, Bu. Apa penyebab Rahayu menjadi seperti sekarang ini?" Di keesokan harinya, mereka berdua bergegas ke rumah Pak Ustadz yang jaraknya cukup dekat dengan rumahnya. "Permisi, Assalamualaikum Pak Ustadz." Beberapa kali mengucapkan salam, sampai akhirnya Pak Ustadz datang dari arah belakang rumah. "Waalaikumsalam Pak. Maaf, saya tidak mendengar," ujar Pak Ustadz.
Oh, iya Pak, tidak apa-apa. Maaf, saya mengganggu waktunya Pak. Kedatangan saya ke sini mau menanyakan soal kondisi anak saya Pak. Dari obrolan itu pun orang tuanya Rahayu menceritakan tentang kondisi Rahayu yang kian memburuk. Tidak mau basa-basi lagi. Tak mau basa-basi lagi, Pak Ustadz diminta untuk datang ke rumahnya, melihat secara langsung keadaan Rahayu. Di malam harinya betapa terkejutnya Pak Ustadz melihat kondisi Rahayu yang duduk di pojok kamar dengan menangis ketakutan. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti ini? Ya Allah. Pak Ustadz yang mencoba mendekat ke tempat Rahayu, namun respon dari Rahayu sangat tidak terduga. Ia sangat ketakutan melihat wajah Pak Ustadz, sampai lari keluar rumah. Namun malam itu langit tidak secerah seperti biasanya. Petir telah tampak menyambar-nyambar dari kejauhan. Angin pun terasa berhembusan sangat kencang. Udaranya begitu dingin menusuk tulang. Arus sungai yang berada di belakang rumah Rahayu juga begitu deras. Bahkan bebatuan-bebatuan besar yang biasanya terlihat, malam itu tidak tampak sama sekali, saking derasnya arus. Sepertinya hujan telah turun dengan deras di hulu sungai. Entah dorongan dari mana, Rahayu berlari menuju ke arah sungai. Rahayu pun dikagetkan dengan kemunculan seekor buaya yang tiba-tiba menatapnya dari dekat. Rahayu yang awalnya kaget dan ketakutan, tapi entah karena angin apa, tiba-tiba Rahayu melompat ke dalam sungai dan berenang mencari-cari buaya yang ia kira penjelmaan dari sosok gaib yang ia puja sebelumnya. Ia seperti tidak peduli dengan arus deras yang mengalir. Sementara orang tuanya Rahayu dan Pak Ustadz berlarian ke sana kemari mencari keberadaan Rahayu, sampai terdengar teriakan dari warga. Pak Joko, Pak Joko, Rahayu, Rahayu Pak, Rahayu tewas di pinggir sungai. Warga sedang mengevakuasinya Pak. Kau jangan mengada-ngada, sudah benar itu dia. Kau yakin? Aku yakin Pak, aku melihat dengan jelas itu adalah Rahayu. Kedua orang tuanya serta Pak Ustadz pun langsung berlari menuju pinggir sungai dan bergabung dengan kerumunan warga. Saat ia melihat mayat itu, orang tuanya berteriak kencang, sampai-sampai warga lain memerhatikannya. Rahayu, anakku. Singkat ceritanya, Rahayu pun akhirnya dievakuasi dan dimakamkan pada hari itu juga. Polisi pun mengatakan kalau Rahayu hanyut saat arus deras ombak terjadi akibat hujan di hulu sungai. Pak Ustadz pun yang menyaksikan itu hanya bisa berdoa dan mengelus dada. Ikhlaskan Pak, Bu, semoga ruh dan jasad anak ibu bisa menyatu, ujar Pak Ustadz. Apa maksud perkataan Pak Ustadz itu? Tanya orang tuanya Rahayu. Sebelumnya saya mohon maaf, bukannya saya mengarang cerita atau bagaimana. Anak bapak dan ibu yaitu Rahayu, dia pemuja siluman buaya putih Pak, Bu. Jelas Pak Ustadz. Bagaimana bisa Pak? Tanya orang tuanya Rahayu penasaran. Dari apa yang saya lihat, kalau kejiwaannya Rahayu yang tidak bisa disembuhkan dan dia juga selalu ketakutan, itu akibat ia melanggar janji dengan Raja Siluman Buaya. Raja tersebut tidak terima kalau Rahayu sudah tidak lagi memujanya. Maka dari itu, sesuai perjanjian, nyawa Rahayulah yang menjadi taruhannya. Pak Ustadz menjelaskan panjang lebar. Orang tuanya Rahayu yang mendengar penjelasan dari Pak Ustadz dibuat tercengang, tidak menyangka dengan apa yang dilakukan anaknya selama ini. Kita berdoa saja, semoga Rahayu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlaskan kepergian Rahayu. Pesan terakhir dari Pak Ustadz. Dan selesai. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya. Walau bagaimanapun bersekutu dengan setan, apapun jenisnya, tetap tidak membawa keberuntungan, malah kerugian yang kita dapati. Dan yang pasti, nerakalah tempatnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal kemusyrikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen.
tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.